Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adik-adik saya akan menjelaskan beberapa komponen atau bagian-bagian atau cara kerja si engine pesawat Airbus A320. Ya, setahu abang kalau Airbus ini dia menggunakan tipe engine-nya CFM 567B. Tipe engine-nya, kalau jenisnya itu dia menggunakan engine turbofan. Ya, langsung saja abang langsung menjelaskan cara kerja engine. Nah, ini adalah sebuah komponen air intake, komponen air intake. Sebelum abang jelasin, kalian terlebih dahulu mengetahui beberapa komponen di engine pesawat itu sendiri. Nah, ini namanya fan. Nah, fan atau bisa dikatakan kalau bahasa Indonesia itu kipas. Ini namanya speak atau spinner cone. Bisa dikatakan spinner cone, bisa dikatakan air speak. Nah, di belakangnya si fan ini namanya adalah guide fan. Yang di belakang ini si fan ini namanya guide fan. Di komponennya itu posisinya di jalur bypass. Ya, sekira kalian tahulah jalur bypass itu apa. Nah, kalau kalian ini namanya, kalau ini abang nggak tahu komponennya, tapi abang tahu fungsinya. Dia ini untuk mengurangi kebisingan pada si engine pesawat itu sendiri. Nah, ini juga untuk mengurangi kebisingan yang lubang-lubang. Itu semuanya komponen untuk mengurangi kebisingan. Ya, dan itu nah, di sini ada engine oil, axle tank kapasitas 5,2 CL, maintenance manual. Nah, di sini ada oil tank. Nah, kalau secara langsungnya ini jalur bypass. Nah, yang abang katakan tadi, yang itu, yang di belakangnya si van itu, nah itu namanya guide van. Nah, guide van. Itu ini namanya frame, rear frame, si bypass. Tahu abang ya? Nah, ini juga komponen yang untuk mengurangi kebisingan pesawat. Tergantung si engine pesawatnya. Ada yang menggunakan sulfur nozzle, ada yang menggunakan exhaust mixer, tergantung tipe engine-nya. Nah, di sini namanya exhaust nozzle. Ini exhaust nozzle, komponen exhaust nozzle. Nah, itu yang kayak ya itu namanya reframe juga, reframe. Itu namanya reframe. Namanya komponennya lebih detailnya itu low plus pressure turbine rear frame. Jadi dia berfungsi untuk mengarahkan aliran udara dari turbin tersebut dan mengubah udara turbulence menjadi laminar supaya gaya thrustnya normal. Nah, di Airbus ini ada komponen fire extinguisher 1, extinguisher 2. Dan di engine kiri dan kanan itu semuanya ada. Nah, extinguisher ini dia berfungsi untuk memadamkan api pada si engine pesawat ketika terjadi kebakaran di engine atau di sononya. Dia akan mematikan sendiri secara Oke, langsung. Udara tersebut akan memasuk air intake. Nah, air intake ini berfungsi untuk mengarahkan aliran udara atau tempat masuknya si udara, dan udara tersebut dihisap oleh fan si pesawat engine ini. Nah, fan ini berfungsi untuk menghasilkan gaya thrust atau gaya propulsi atau gaya dorong, ya, dan untuk menghisapkan aliran udara
dari depan ke belakang. Nah, udara yang dihisap dari jalur bypass ini dia disalurkan udara yang dari fan ini dia disalurkan ke jalur bypass supaya apa? Supaya menghasilkan gaya thrust atau gaya propulsi. Nah, gaya thrust yang dihasilkan di engine atau di fan ini sekitar 75% akan disalurkan ke jalur bypass dan menghasilkan gaya thrust. Sedangkan untuk si pembakaran ini dia disalurkan gaya thrust dihasilkan pembakaran itu sekitar 25%. Udah disalurkan udara tersebut langsung disalurkan atau dispaksikan di kompresor. Kalau menurut abang ini kompresor yang dipakai di tipe engine CFM 567B ini dia menggunakan kompresor aksial. Nah, kompresor aksial itu apa? Kompresor aksial merupakan kompresor udara yang masuk sejajar dengan shaft si kompresor tersebut. Dia nggak kayak sentrifugal. Kalau sentrifugal kan udara lurus terus tegak lari langsung masuk ke combustion chamber. Kalau ini enggak, dia pakai aksial langsung disalurkan ke pembakaran lurus udaranya. Disalurkan. Nah, kompresor ini berfungsi untuk memapatkan dan menaikkan tekanan dan menyalurkan menaikkan tekanan setinggi-tinggi mungkin supaya nanti pembakarannya itu bisa terjadi ledakan. Kalau misalkan si udaranya kurang, otomatis pembakarannya tidak stabil atau tidak normal, atau yang bisa dinamakan apa ya, kompresor surgin. Kompresor surgin itu kompresor kompresor udara yang mengurangi dari kapasitas dari udara tersebut. Terus disalurkan ke combustion chamber. Nah, kalau di pesawat ini dia memakai combustion chamber atau pembakarannya memakai can annular. Jadi pembakaran atau si tabung si si engine turbofan ini dia sekitar tabungnya sekitar 2, kalau can kan sekitar 8 sampai 12. Kalau annular 1 sekitar ya 13 lah tabungnya. Cannya annularnya 1, cannya 12 sekitar segitu. Nah, terjadi pembakaran di dalam combustion chamber. Di combustion chamber itu terdapat ada udara, fuel, dan percikapan api. Nah, percikapan api itu dihasilkan dari mana? Ya dari ignition atau dari spark plug yang menghasilkan ledakan. Terus pembakaran tersebut dari combustion chamber diespaksikan ke turbin. Nah, di mana turbin itu di belakang combustion chamber itu berfungsi untuk mengubah tenaga kinetik menjadi mekanik. Gak bisa lihat kalau di sininya. Mekanik diespaksikan itu tenaga kinetik itu merupakan tenaga yang panas yang dari sisa pembakaran. Nah, bagaimana sih tenaga panas ini untuk mengubah tenaga yang bergerak? Itu ya dia menggunakan turbin, tetapi dia akan menghasilkan gaya dorong atau tenaga yang bergerak. Maksudnya tenaga bergerak itu tenaga tenaga mekanik atau tenaga yang menghasilkan gaya propulsi. Salurkan terus. Nah, ini namanya vortex. Nah, di mana vortex ini dia berfungsi untuk mengubah aliran udara yang dari turbulence menjadi laminar. Sorry, agak nggak fokus, ada inspektor soalnya, malu jadi. Udah dispasikan turbin, dibuang ke exhaust atau exhaust nozzle. Nah, exhaust nozzle ini tempat pembuangan
gas sisa-sisa pembakaran tersebut dari turbin atau dari combustion chamber disalurkan ke exhaust nozzle atau exhaust. Nah, exhaust ini tempat pembuangan dan gas sisa tersebut akan menghasilkan gaya thrust atau gaya propulsi itu sendiri. Nah, ada orang pernah nanya. Nah, ini namanya lubang. Ini saya pernah nanya sama kakaknya, ini nama lubangnya pembuangan fuel jettison. Kalau kalian pengen tahu fuel jettison itu ya cari sendiri ya. Ya, cuman dari sini yang abang setahu saya tentang engine. Semoga kalian bisa mempelajari dan memahaminya. Astagfirullahaladzim.